Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang grip. Dalam materi grip ini kita akan coba bahas beberapa cara memegang busur dan cara memegang yang kita rekomendasikan. Ada beberapa cara memegang busur yang hanya dua yang dicontohkan di sini. Mungkin ada banyak varian-varian yang lain. Ini pertama adalah memegang seperti ini. Ini kalau untuk diskusi kita sebut cara megang versi A. Yang kedua adalah memegang seperti ini. Ini kita sebut cara grip memegang versi B. Kalau dilihat versi A dari sebelah pinggir, dilihat di sini dia seperti ini megangnya. Kalau versi B seperti ini megangnya. Nanti dalam diskusi kita akan arahkan, kita akan rekomendasikan bahwa adik-adik langsung memilih cara grip versi B. Seperti ini. Tentu saja kita harus sampaikan alasannya karena masing-masing mestinya punya alasannya juga. Dalam pandangan ini banyak sekali pendapat. Jadi sebaiknya kita mengerti alasannya. Kalau memang masuk akal kita bisa pakai itu. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari pemakaian grip versi B. Umumnya disebutkan adalah mengenai pertimbangan clearance dan stabilitas. Jarang disebut mengenai konsistensi tumpuan. Mungkin saja ada, tapi kami tidak menemukannya. Masalahnya kalau kita bicara sekarang 1 dan 2, maka ini mau tidak mau kita akan membahas area teknik yang lain. Karena di sini si grip ini akan berkombinasi dengan area teknik yang lain. Untuk itu kami tidak akan kemukakan sekarang. Yang akan kami kemukakan pertimbangannya adalah masalah konsistensi tumpuan. Memang jarang ditemukan argumen ini, tapi kami sendiri melihat ini masuk akal. Namun begitu bisa jadi saja ini juga tidak betul. Jadi kami berharap dengan saat ini kami mengajukan alasan yang ini bisa diterima sehingga bisa dipakai, dan insya Allah 2 minggu kemudian kita akan sampaikan yang 2 ini. Untuk pembahasan kali ini kita perlu sedikit pengetahuan tentang fisika. Nah, sekarang akan kami kemukakan fisika yang dasar untuk semua orang yang awam, yang bukan orang teknik, dan semuanya akan dipakai penyederhanaan. Untuk orang-orang yang mengerti soal fisika, mohon maaf ini banyak sekali penyederhanaan di sini. Apabila kita lihat ini seorang ibu sedang menggendong anaknya, si anak ini mempunyai bobot, mempunyai berat, katakanlah 2 kg. Bahwa si anak ini diam di pangkuan ibunya tanpa melorot ke bawah, itu karena beban si anak ini ditahan oleh otot ibunya. Kalau beratnya 2 kg ke sini, otot ibunya menahan ke arah sebaliknya dengan berat 2 kg juga. Maka tubuh anak ini tidak melorot ke bawah. Sekarang kalau kita perhatikan kita ini sebagai manusia, kita menapak di tanah. Kenapa kita nggak melorot masuk ke dalam bumi? Padahal kita mempunyai bobot, kita mempunyai berat. Kalau kita mempunyai berat, katakanlah 55 kg.
kenyataan bahwa kita tidak melorot ke dalam tanah itu karena tanah itu dia mengeluarkan reaksi yang sama sebesar 55 kg dengan arah berlawanan. Selalu begitu. Ini salah satu konsep fisika yang dasar. Pengetahuan yang kedua adalah mengenai cara bertumpu seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kita bisa katakan bahwa berat orang ini ditumpukan 50-50, 50%, 50%. Dengan demikian, terjadi reaksi yang sama di kedua kaki ini. Beda dengan yang ini, dengan cara berdiri seperti itu, maka tumpuan tidak lagi 50%, 50%. Mungkin di sini sudah 80%, di sini 20%. Sedangkan dengan cara berdiri seperti ini, karena dia hanya menumpu di satu kaki, maka otomatis di sini 100%. Hal yang ketiga adalah sebagai berikut. Apabila ini adalah sebuah benda padat, kotak sempurna, kemudian dikenakan kepadanya gaya 5 kg di atas dan 5 kg di bawah. Kedua gaya ini bisa diwakili oleh satu buah gaya yang tentu saja besarnya adalah penjumlahan dari 5 dan 5. Jadi kedua gaya ini kita bisa hapus. Jadi titik-titik. Dan dia itu digantikan oleh satu buah gaya. Ini besarnya penjumlahan dari keduanya. Ya, jadi dua gaya ini ke benda padat ini bisa diwakili oleh satu gaya ini dengan gaya dijumlahkan 10 kg. Hanya di mana letaknya ini? Letaknya gaya yang 10 kg ini. Dia letaknya adalah di tengah-tengah karena ini sama gayanya. Maka letak dari ini disebutnya resultan gaya. Letak dari resultan gaya ini ada di tengah-tengahnya. Jadi jarak ini dan ini sama. Sedangkan benda ini dia mempunyai titik berat. Karena kita anggap dia homogen dan bentuknya kotak, maka titik beratnya akan di tengah-tengah persis. Kalau kita buat diagonal, dia akan di tengah-tengah persis. Ini titik beratnya. Nah, hasil dari gaya ini adalah karena dia arahnya itu, si gaya itu persis di titik berat, maka dia menghasilkan si benda ini bergeser ke sana. Itu yang pertama. Sekarang kita ganti gayanya. Titiknya tetap sama, tapi besarnya beda. Yang ini kita kenakan 7 kg. Yang ini kita kenakan 3 kg. Maka kedua gaya ini bisa diwakili oleh sebuah resultan gaya yang besarnya penjumlahan dari 7 dan 3 tetap 10. Hanya titiknya dia tidak akan di tengah lagi karena ini dan ini berbeda besarnya. Dia titiknya akan bergeser ke atas karena dia lebih besar. Kira-kira di sini dengan suatu formula tertentu kita bisa lakukan, tapi kira-kira dia akan ke atas. Jadi resultan gaya dari kedua gaya ini sekarang adalah 10 kg, sama seperti yang tadi, hanya titiknya dia di atas sekarang dari yang tadi, bergeser ke atas. Apa yang terjadi ketika benda itu yang mempunyai titik berat di sini dikenakan gaya di atasnya? Yang terjadi adalah bukan hanya dia akan bergeser ke sana, tapi dia juga akan mengguling. Dan sebaliknya. Sekarang kita balik. Kalau ininya yang 3, ininya yang 7,
maka resultan gayanya tetap 10. Tapi dia akan di bawah. Kilogram tapi di sini di bawah. Sedangkan titik berat masih di sana. Hasilnya ada gaya yang menggeser dia ke sana. Bersamaan dengan itu juga ada gaya puntir ke arah sana. Jadi besarnya tekanan di dua titik ini diwakili oleh sebuah gaya penjumlahannya yang lokasinya itu akan berubah-ubah. Lokasi resultannya akan berubah-ubah sesuai dengan perbedaan berat gaya ini yang menghasilkan juga perbedaan perilaku dari benda padat ini. Selanjutnya mari kita lihat kerangka manusia. Tangan ini sebetulnya punya dua tulang. Satu tulang radius, satu tulang ulna. Gambar ini adalah foto ronsen, kira-kira foto ronsen kalau tangan saya seperti ini. Tangan kiri seperti ini, yang ini jempol, yang ini telunjuk, yang ini tidak usah kita lihat untuk keperluan diskusi kita, tidak diperlukan. Yang kita lihat adalah di sini, ya, ada tulang radius dan tulang ulna. Ini tangan kita nanti memegang busur. Kalau kita melakukan pegangan busur versi A, memegangnya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa kalau tangan kita ini dibeginikan, di sini ada dua gunungan. Yang ini satu gunungan, yang ini, dan ini ada gunungan lain. Dan bisa dibayangkan kalau ini adalah tulang radius. Yang di sebelah sini tulang ulna. Jadi selama menggunakan menekan ke tulang ini, dia akan diteruskan ke tulang radius. Kalau kita melakukan tekanan di sini, tekanan ini akan diteruskan ke ulna. Kita lihat di gambar ini. Apabila kita permudah, kita hilangkan itu, kemudian kita gambar riser di sini. Dipermudah gambar riser seperti ini. Di sini ada limbsnya. Di sini limbs ini menarik riser ke arah sana. Kita anggap 10 kg atau 22-an lbs. Maka tulang radius dan ulna itu secara bersama-sama akan memberikan reaksi ke arah sana. Seperti di materi awal tadi disebutkan, ada aksi, ada reaksi. Aksi ke sini sebesar 10 kg, terjadi aksi yang sama ke arah sana karena busurnya diam. Ada aksi yang sama ke arah sana sebesar 10 kg juga. Jadi ini gambarnya ada jarak, sebetulnya tidak ada jarak. Nanti akan ada gaya dari sini sana, dari sini ke sana. Nah, kedua gaya ini besarnya sama dengan berat tarikan busur itu. Kemudian dengan adanya dua gaya ini, dua titik gaya ini, kita bisa tentukan persentase gaya yang diaplikasikan untuk masing-masing tempat ini. Apakah mau 50-50? Apakah mau 60-40? Apakah mau 70-30 dan seterusnya? Ini kami tunjukkan, walaupun dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan, memegang seperti ini. Kalau kita menekan seperti ini,
maka tekanan akan lebih besar di ulna. Kami ulangi, dengan cara memegang dengan radius dan ulna digunakan, maka kalau ke arah begini menekannya, maka dia lebih banyak ke radius. Kalau lebih banyak begini menekannya, maka dia akan lebih banyak menekan ke ulna. Jadi ini pilihan. Nah, ini membuat penggunaan grip seperti ini itu lebih menantang karena setiap saat dibutuhkan konsistensi. Sedangkan memanah itu bisa jadi kita, apalagi yang 10 meter, 15 meter ya, bisa menembak ke arah sana sedatar ini, bisa menembak agak tinggi, tergantung targetnya. Kemudian kadang-kadang orang itu lelah, kadang-kadang orang itu dalam tekanan dan lain sebagainya. Ini mempunyai tantangan yang besar untuk tetap menjaga konsistensi distribusi tekanan. Karena di awal tadi disebutkan, begitu distribusi ini berbeda, maka perilaku dari si benda ini, dalam hal ini pegangan, riser, dia akan berbeda. Sedangkan apabila memakai grip versi B, maka semua tekanan itu 100% akan selalu ke ulna. 100% bagaimanapun posisinya, dia tetap akan 100% ke ulna. Inilah argumennya bahwa di antara versi A dan versi B, untuk pemilihan grip lebih konsisten adalah grip versi B. Tentu saja ada kemungkinan bahwa argumen ini tidak tepat atau ada kesalahan dalam cara berpikir dengan argumen ini. Dengan demikian, masih ada kesempatan untuk mengargumenkan penggunaan grip versi B bersamaan nanti dengan pembahasan area teknik berikutnya, insya Allah. Tapi memang kami sangat berharap ini dapat diterima, sehingga kita punya waktu untuk segera memakai dan melatih pemakaian grip versi B ini. Sebagai pengingat, dulu di materi-materi awal telah dikemukakan beberapa hal yang mendasar tentang panahan, diantaranya dikemukakan istilah biomekanik. Biomekanik sendiri melibatkan analisa tentang gaya dan melibatkan struktur tubuh seperti ini. Jadi apa yang kita bahas di sini sebetulnya sudah masuk ke dalam pembahasan biomekanik. Jadi dengan asumsi penjelasan tadi bisa diterima sama adik-adik dan mau mulai menggunakan grip versi B, sekarang gimana cara berlatihnya? Sementara kita lihat dulu ciri-cirinya versi B, tadi sedikit sudah dijelaskan. Sama sekali tidak menggunakan area sebelah kiri dari tangan kita, hanya memakai di sebelah kanan. Di sebelah kanan pun ya kita bisa bayangkan ya, ini adalah tulang radius, ini yang kita mau ke arah sini. Nah, ini di sebelah mana nekennya ya. Dianjurkan untuk para pemula mencari suatu titik yang paling kuat, karena di sini pun kita bisa beberapa versi, bisa ke arah sana, ke arah kiri, dekat ke lifeline ya. Secara ekstrim bisa ke arah kanan, pas di ujung dari tulang ulna ini. Nah, ini masing-masing ada argumennya, tapi untuk adik-adik pemula carilah yang paling kuat
Kami akan peragakan bagaimana kita melatih untuk mencari titik tekan. Jadi si anak itu diminta untuk menjulurkan tangannya persis seperti sedang menembak. Bahunya harus lurus supaya kuat. Ini tangannya yakinkan dia ada di atas dari bahunya. Kemudian karena ya Bunda sudah tahu kurang lebih titik tekannya, ya tekan coba di situ dan minta anak itu untuk merasakan tekanan di situ. Nah di sini ini kira-kira di tengah dari tulang radius ini harusnya sangat kuat. Si tangan ini sangat kuat dan nggak bakal meleot ini pergelangannya. Ini sedemikian posisi yang kuatnya sehingga anak ini bisa didorong dengan seluruh tubuhnya. Coba tahan ya. Tahan. Jadi kalah ya, tubuhnya demikian kuat. Ya, naruh di sini. Jadi untuk mencari titik tekan tadi, intinya adalah jangan memakai bagian sebelah kiri kalau dari arah saya dari lifeline ini. Jangan sampai dia menekan ke riser bagian itu. Jadi sisanya di sini itu kita bisa pilih. Kalau dia seperti yang ditunjukkan di sini, ini kira-kira hampir di tengah dari tulang radius. Nah, cari posisi yang nyaman buat adik-adik, dimana kalau dia terlalu ke kanan akan membutuhkan kekuatan pergelangan tangan. Kalau ke kiri dia akan melibatkan sisi ini, maka ambil ke sebelah sini mana yang kuat, mana yang nyaman di situ. Kemudian tangan tadi sudah diajarkan sebelumnya, jangan memegang erat, biarkan rileks. Nanti akan menghasilkan gunungan kepalan tangan ya. Dia akan membentuk sudut 45 derajat. Nah, kalau sudah begini, itu udah betul. Bagaimana cara melatih titik tekan tadi? Misalnya kita punya tiang yang berbentuk bulat seperti ini, kita bisa pergunakan untuk nyender seperti ini ya, dan betul-betul merasakan titik tekannya di sana dan mencari di mana dia yang membuat tangan kita tuh begitu kuat. Keseluruhan tangan ini jadi kuat menahan beban kita sendiri dengan menyender begini. Itu harus sering rasakan titik tekannya. Atau kalau menggunakan busur latih seperti ini, kita harus dengan sengaja kita harus rasakan tekanannya, karena ini nggak bisa dilihat. Jadi yang kita harus latih adalah feelingnya. Nah ini dapat tekanannya di situ. Nah ini agak beda. Nah ini agak tinggi. Nah yang ini tembak. Coba lagi tembak dengan busur yang biasa dipakai juga bisa, tentu saja. Asal fokusnya memang ke feeling ini, dan itu harus senantiasa dilatih. Insya Allah akan sampai juga ke grip yang ini. Demikian untuk saat ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.